Pemirsa, seorang guru sekolah dasar di Desa Idaman, Pandeglang, Banten mendadak viral usai dirinya tercebur ke sawah akibat terpleset saat mengendari sepeda motor. Selama 18 tahun, guru ini mengaku setiap hari melewati jalanan yang rusak. Video seorang guru sekolah dasar di Desa Idaman, Kecamatan Patia, Pandeglang, Banten terjun ke sawah saat mengendari sepeda motor di jalan yang rusak viral di media sosial. Diketahui guru wanita tersebut bernama Arnah. Dirinya sudah 18 tahun mengajar di sebuah SD di Kecamatan Sukaresmi, Pandeglang. Setiap hari, dirinya harus berjibaku melintasi jalanan rusak dan berlumpur tersebut. Dirinya bahkan sudah sering terjatuh akibat tergelincir di jalan rusak sepanjang lebih dari 6 km. Menurut salah seorang warga, kondisi jalan di desanya sudah sejak lama rusak parah. Kondisi tersebut sudah berlangsung lama dan warga berharap adanya perbaikan jalan di desa mereka. Harapannya semoga pemerintah daerah, bupati, pemerintah provinsi dan pusat semoga bisa melihat ke tempat ini dan semoga segera dibangun. Warga berharap adanya perbaikan tanggul dan penahan air Sungai Cilemer yang menjadi penyebab banjir. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, rekonstruksi kasus pembunuhan seorang wanita Parubaya di Bekasi, Jawa Barat diwarnai protes keluarga. Keluarga tidak percaya pelaku membunuh korban hanya karena dorongan bisikan gaib. Keluarga korban pembunuhan histeris dan memprotes polisi karena tidak diizinkan melihat dari dekat reka adegan yang digelar di lokasi pembunuhan. Keluarga ingin mendokumentasikan proses rekonstruksi karena curiga dengan pengakuan tersangka membunuh korban hanya karena bisikan gaib. Banyak kejanggalan dirasakan pihak keluarga korban saat rekonstruksi. 18 adegan diperagakan tersangka. Pengacara dan keluarga minta polisi mengungkap motif tersangka membunuh korban. Mari kita ungkap ini. Kalau saya lihat dari reka-rekannya tadi, reka ulangnya tadi, ya berjalan dengan lancar, ada hal-hal yang tidak dilakukan. Seperti dari BAP ada tetesan darah ketika si korban sudah kesayat begini, ada tetesan darah di tangga, dan tetesan darah itu ada di pintu kamar si HS ini. Awal Januari lalu, Tinur Heti Sinaga, 53 tahun, ditemukan tewas di teras rumah milik kakak tersangka di perumahan Jati Bening Estate, Pondok Gede, Bekasi. Korban diminta datang untuk mengerok tersangka yang mengaku tak enak badan. Namun pelaku yang merupakan sahabat dari kecil korban malah membunuh korban dan mengaku mendapat bisikan gaib sesaat sebelum membunuh. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Arus lalu lintas menuju tempat wisata Lembang, Bandung Barat macet panjang. Di libur panjang akhir pekan ini tidak ada pengaturan ganjil genap di gerbang tol Paster. Kepadatan arus kendaraan terjadi dari Jalan Setiabudi hingga kawasan Ladeng, Bandung. Ratusan kendaraan ini menuju kawasan wisata Lembang dan didominasi oleh kendaraan pribadi bernomor polisi Jabodetabek. Pada Minggu pagi, tidak ada penjagaan di pos aturan ganjil genap tol Paster dan peningkatan volume kendaraan pun terus terjadi. Untuk mengurai kemacetan, Satlantas Polrestabes Bandung memberlakukan sistem buka tutup di kawasan Ledeng. Kepadatan lalu lintas ini diperkirakan akan terjadi hingga Senin esok. Sementara itu, pemirsa, kawasan Puncak Bogor mulai dipadati oleh para wisatawan lokal. Pemberlakuan ganjil genap masih terus diberlakukan sampai dengan Senin mendatang. Antisipasi pada libur panjang kali ini, kawasan Puncak Bogor memberlakukan aturan ganjil genap. Pemberlakuan sistem ganjil genap diberlakukan hingga tanggal 28 Februari 2022. Arus lalu lintas terkini di kawasan Simpang Gadok mulai dipadati oleh para wisatawan lokal dengan mayoritas kendaraan yang melintas yaitu berplat Jakarta. Sistem one way juga diberlakukan jika terjadi situasi penumpukan kendaraan yang parah. Pemeriksaan ganjil genap menuju puncak diberlakukan di 6 titik, diantaranya di kawasan Sentul, yaitu di Belanova dan Rainbow Hills, serta kawasan lainnya yaitu Cibanon, Bendungan, Simpang Gadok, dan juga Pasar Angin.
Tidak hanya di ibu kota pemirsa, di libur akhir pekan ini, Hairos yang merupakan tempat wisata waterpark atau wahana permainan air di kota Medan, Hairos menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk menikmati liburan bersama keluarga. Hairos Waterpark merupakan tempat wisata wahana air yang terletak di kota Medan atau tepatnya di Jalan Jamin Ginting, kilometer 14,5, Pancur Batu Medan, arah ke Simpang Tuntungan menuju kota Brastagi. Letak tempat wisata yang sangat strategis ini memiliki luas 17 hektar dan salah satu tempat wisata yang cukup ramai dikunjungi warga jika di akhir pekan ataupun di hari libur. Dengan harga tiket masuk Rp45.000 per orang untuk hari Senin hingga Jumat dan Rp65.000 per orang untuk hari Sabtu, Minggu, dan libur nasional. Lalu pemirsa, bagaimanakah kondisi terkini di kawasan wisata Puncak dan Medan? Sudah ada rekan kami, pemirsa, bersama kami Lika di Puncak dan Febrina di Medan. Namun terlebih dahulu kita ke Lika, pemirsa, di kawasan Puncak. Halo, selamat siang rekan Lika, bagaimana kondisi lalu lintas kawasan Puncak? Nampaknya di belakang Anda sedang macet total nampaknya. Silakan Lika. Baik Pram dan juga pemirsa, untuk libur panjang ini dimanfaatkan bagi wisatawan lokal untuk berkunjung ke daerah wisata. Salah satunya di tempat saya melaporkan saat ini, yaitu di Taman Sari, Puncak Bogor. Untuk melihat situasi terkini di Taman Sari, bahwa terlihat adanya antrian yang cukup panjang bagi para mobil atau kendaraan roda 4 untuk mengantri memasuki dari kawasan Taman Safari ini. Dan untuk lalu lintas menuju kawasan Taman Sari ini sendiri sudah terbilang cukup padat, di mana kami juga membutuhkan waktu sekitar lebih dari 1 jam untuk memasuki daerah kawasan Taman Safari. Meski Polres Bogor sudah memberlakukan sistem ganjil genap, namun terlihat bahwa antusias masyarakat yang berwisata ini masih cukup tinggi. Mengingat masih di masa PPKM level 3, masyarakat dihimbau untuk membatasi mobilitas keluar rumah. Untuk tahu bagaimana long weekend di kawasan Medan, sudah bersama kami Febrina. Febrina, silakan dengan laporan Anda. Ya, Lika, Pram, dan juga pemirsa iNews, ini benar sekali Hairos Waterpark ini menjadi salah satu lokasi wisata favorit warga kota Medan dan sekitarnya jika di akhir pekan sekarang ini. Apalagi libur panjang hingga hari Senin esok ini, tempat ini juga sudah mulai padat dikunjungi para warga kota Medan untuk menikmati liburan panjang mereka. Dapat dilihat di belakang saya, ini adalah kolam air anak atau kiddle pool. Ini salah satu kolam air yang disediakan oleh pihak pengelola dari 6 kolam air lainnya yang dapat dinikmati oleh pengunjung hingga pukul 5 sore nanti. Dibuka sejak pukul 10 pagi tadi dengan harga tiket masuk Rp65.000 untuk weekend, yakni Sabtu, Minggu, dan juga libur nasional. Pengunjung bisa menikmati 6 macam kolam wahana air, yang mana terdiri dari kolam air menari, water dancing fountain, kolam air terjun, waterfall, kolam ombak, wave pool, kolam seluncur, water slide atau water torpedo, kolam anak yang saya sebutkan tadi, dan juga ada kolam arus, lazy pool. Ini bisa dinikmati oleh para pengunjung untuk menikmati wahana permainan air. Tak hanya air, ini tentu saja ada seperti sarana fasilitas lainnya yang disediakan oleh pihak pengelola seperti sepeda dayung, juga ada wahana permainan odong-odong, dan juga ada kebun binatang mini tentunya. Nah, walaupun di tengah masa pandemi seperti sekarang ini, pihak pengelola juga menerapkan prokes yang sangat ketat bagi para pengunjung yang ingin menikmati wisata akhir pekan di Hairos Waterpark, yakni dengan melakukan scan barcode di aplikasi Peduli Lindungi, dan tentu saja cuci tangan, penyemprotan disinfektan, pengukuran suhu tubuh, dan juga wajib menggunakan masker bagi pengunjung yang menikmati liburan wisata akhir pekan di Hairos Park. Demikian, Pram. Ya baik, terima kasih banyak Febrina Permata langsung dari Medan, Sumatera Utara. Sebelumnya sudah ada tadi Lika langsung dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Terima kasih, selamat berlibur, namun tetap dijaga prokes ya teman-teman. Terima kasih. Sementara itu pemirsa, libur panjang jelang Hari Raya Nyepi, ratusan calon penumpang memadati penyeberangan Nusa Penida Sanur, Bali. Sebagian besar merupakan wisatawan domestik dan lokal yang berencana menghabiskan liburan Nyepi di Nusa Penida dan Nusa Lembongan.
Lonjakan penumpang biasa terjadi di Pelabuhan Sanur pada akhir pekan. Tetapi akhir pekan ini jumlah penumpang semakin meningkat menyambut libur panjang Hari Raya Nyepi Kamis depan. Wisatawan domestik dan lokal mendominasi Pelabuhan Sanur. Mereka akan menyeberang menuju kawasan Nusa Penida dan Nusa Lembongan, Kelungkung, Bali untuk liburan. Meski kasus COVID-19 varian Omikron masih tinggi, para wisatawan tetap menikmati suasana liburan dengan menerapkan protokol kesehatan. Di Pelabuhan Sanur, satu perusahaan penyeberangan akan mengangkut 150 penumpang menggunakan 2 kapal cepat. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga menipu pelanggan menjual minyak goreng murah via daring. Selengkapnya bersama dengan rekan saya Loviana Dia sesaat lagi, pemirsa, tetaplah bersama kami di AIM Siang.